Ya, pemirsa kembali lagi masih Ya. menyaksikan Dialog Malam bersama dengan Pak Habibur Rahman dan juga Pak Ubedillah Badrun. Saya ingin ke Pak Ubed. Pak Ubed, untuk mencalonkan diri sebagai seorang calon presiden, apakah ini hanya dilihat dari elektabilitas saja atau ada faktor lain juga selain elektabilitas? Ya, saya kira kemampuan memetakan kekuatan lawan juga menjadi penting ya bagi seorang yang ingin masuk di dalam kontestasi pilpres sehingga elektabilitasnya naik. Misalnya potensi-potensi lawan politik untuk melakukan attacking politik, ya, political attacking terhadap Prabowo. Itu kan saya lihat kecenderungannya ya, ketika Prabowo menjadi calon wakil presiden 2009, kemudian calon presiden 2014, lalu 2019, itu ada serangan politik yang konsisten terhadap Prabowo, yaitu isu pelanggaran HAM tahun 1998. Artinya apa? Ada semacam potensi bawaan atau warisan historis yang tetap menjadi peluru bagi lawan politik untuk melakukan serangan politik terhadap Prabowo dengan seluruh tafsir-tafsirnya. Itu kan saya kira masih terus terjadi dalam dinamika politik sampai 2019 yang lalu. Kemudian yang kedua, saya kira selain memetakan bagian lawan politik melakukan serangan politik, termasuk juga memetakan kekuatan-kekuatan lawan. Nah, yang kemudian perlu dilihat oleh Prabowo ada waktu, saya kira, untuk ke depan dalam waktu 3-4 tahun, itu adalah waktu yang cukup ya bagi Prabowo untuk menyiapkan diri jika beliau ingin maju di dalam Pilpres 2024. 3-4 tahun itu waktu yang cukup. Tapi kalau kemudian Prabowo tidak menyiapkan diri dengan baik, ya saya kira nggak usah maju di 2024. Biar Prabowo cukup menjadi guru bangsa. Prabowo bisa menjadi negarawan yang menghantarkan calon presiden ke depan untuk bisa memenangkan kontestasi dan membawa Indonesia lebih maju. Itu kalau kalkulasinya sudah dipetakan bahwa kemungkinan untuk memenangkan kontestasi berat. Tapi kalau dalam waktu 3-4 tahun itu menyiapkan diri dengan baik, saya kira kalkulasinya bisa optimis. Dan saat itulah Prabowo bisa mencalonkan menjadi calon presiden. Saya kira itu, Mbak Chandra. Oke, Pak Habib juga berbicara terkait dengan elektabilitas ini tentunya erat dengan pemilu dan akhir-akhir ini juga muncul polemik mengenai revisi Undang-Undang Pemilu dan Gerindra sendiri adalah sebagai salah satu parpol yang menolak revisi tersebut. Apa yang menjadi alasan Gerindra menolak revisi Undang-Undang Pemilu ini? Kurang tepat ya yang disampaikan tadi, bukan kita menolak revisi, tapi saat ini memang Prolegnas belum mencantumkan undang-undang pemilu, RUU pemilu, karena kemarin partai-partai politik, semua partai politik di sana sepakat untuk menunda dulu ya di di masa sidang saat ini ya, karena ada beberapa isu yang masing-masing partai itu masih saling melobi. Jadi kita masih meminta kesempatan, semua partai politik meminta kesempatan untuk saling meyakinkan satu sama lain, belum benar-benar membahas undang-undang pemilu itu. Oke. Pak Ubed, pemilu 2024 juga terhitung masih cukup lama. Apakah selama menuju 2024 ini akan banyak memunculkan nama-nama baru yang akan mencalonkan diri sebagai presiden? Iya, begini. 2024 ke depan itu adalah episode penting bagi Indonesia karena akan menghadapi apa yang disebut dengan surplus demografi, kemudian memasuki era baru di mana jumlah kaum milenial lebih banyak daripada kaum kolonial gitu ya, dalam tanda petik. Generasi Z itu lebih banyak juga di tahun 2024 ke atas. Itu artinya apa? Sebetulnya Indonesia memerlukan kepemimpinan baru yang lebih muda, yang lebih visioner dan mengerti tentang bagaimana memetakan Indonesia ke depan dalam situasi era masyarakat digital dan di mana generasi milenial dan generasi baru itu begitu banyak di Indonesia. Jadi kalau kemampuan leadership-nya tidak mampu menangkap surplus demografi dan
aspirasi dari generasi milenial dan generasi Z itu, saya kira itu menjadi persoalan serius. Kalau misalnya kita kembali kandidat, misalnya nih, calon presidennya 2024 itu lagi-lagi Megawati, misalnya. Kemudian Yusuf Kala, kemudian SBY, misalnya. Atau SBY sudah 2 periode ya, nggak boleh. Atau yang lain yang baru 1 periode misalnya. Saya kira itu para senior yang ada di arena politik kita, yang menurut saya memang tidak ada larangan ya bagi para tokoh bangsa untuk ikut dalam kontestasi, tetapi kebutuhan masa depan Indonesia itu memerlukan kepemimpinan baru dengan karakteristik baru yang bisa lebih lebih maju, sehingga Indonesia di mata dunia itu dibanggakan itu. Rakyat juga bangga dengan presidennya misalnya, sehingga mampu menyatukan energi positif dari seluruh komponen bangsa untuk bisa menatap masa depan Indonesia lebih baik. Saya kira itu, Mas Chandra. Oke, mungkin terakhir untuk Pak Habib dan juga Pak Ubed. Pak Habib, mungkin memang masih lama untuk memasuki masa-masa pemilu 2024 ini, tapi apakah sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Gerindra sendiri untuk menyiapkan itu, dan juga bagaimana harapan Pak Habib sendiri terkait dengan berlangsungnya pemilu di 2024 nanti? Ya, kami sebagai partai politik, ya, mau mencalonkan presiden atau tidak, kami harus dan memang terus melakukan yang namanya party building, pembangunan partai. Karena itu urat nadi kami, hidup kami itu di situ, di besar atau tidaknya partai ini. Ya, terlepas dari berbagai macam analisa, ya, baik yang genuine maupun yang dibangun untuk kepentingan tertentu, yang paling penting kami proses kaderisasi pembangunan partai terus berjalan. Saat ini kami memaksimalkan pembangunan sampai ke tingkatan anak ranting. Kalau anak ranting itu mungkin sama dengan RW ya, atau bahkan bulan depan Bapilu Gerindra akan mengkoordinasikan pembangunan saksi di TPS. Kalau saksi itu bahkan sudah di tingkatan RT, ya, pembangunan struktur saksi di TPS. Jadi struktur kami terus perkuat, pendidikan politik kepada kader-kader kami terus kami laksanakan secara reguler. Ada di Hambalang, kalau Anda hari ini ke Hambalang, ya, setiap minggu itu ada yang masuk hari Senin, pulang hari Sabtu, hari Minggu libur, hari Senin lagi ada kelompok another 5,000 kader lagi, ya, ada 5.000 orang kader lagi yang masuk. Begitu terus. Itu sudah berlangsung hampir 1,5 tahun ini, akan terus berlanjut. Jadi kami lebih memilih membangun partai ini. Oke, harapan untuk pemilu 2024 nanti, Pak? Ya tentu kalau harapan ya kita berharap menang, ya, baik menang pileg maupun menang pilpres. Oke, ingin ke Pak Ubed, Pak, harapan Anda untuk penyelenggaraan pemilu di 2024 nanti? Yang pertama saya kira kita memerlukan KPU dan Bawaslu yang kredibel, ya, agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, berlangsung jujur, adil, demokratis, dan tentu saja tidak terjadi kecurangan. Kemudian yang kedua, tentu saja partai politik mesti kemudian membangun satu budaya politik yang berkualitas agar kemudian kontestasi itu disuguhkan bukan dengan suguhan-suguhan yang bernuansa sentimen sara gitu, ya, tapi bagaimana kemudian kontestasi itu disuguhi dengan gagasan-gagasan yang cemerlang. Jadi kontestasi gagasan, pertarungan ide itu mestinya mewarnai pemilu presiden 2024. Ide-ide apa yang bisa menjawab tantangan zaman itu mestinya muncul, dan saya ingin pilpres yang semacam itu, pilpres yang tidak diwarnai dengan satu kontestasi yang subjektif, tapi lebih diwarnai dengan gagasan-gagasan yang konstruktif untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Saya kira itu, Pak Sandra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Habib dan Pak Ubedillah atas waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Semoga ini juga bisa menjadi hal yang informatif untuk masyarakat Indonesia. Begitu, saya Sandra Andriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.